Selamat datang di channel Munko. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share video ini agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Yuk, langsung saja kita masuk ke ceritanya. 3 hari telah berlalu sejak badai itu menghilang. Dalam waktu sesingkat itu, para anggota party gym mulai terbiasa dengan dunia yang berubah akibat apokalips. Ketakutan yang semula menyelimuti mereka perlahan memudar, digantikan oleh rutinitas baru demi bertahan hidup. Semua orang mulai menemukan cara masing-masing untuk menyesuaikan diri dengan keadaan. Di tengah proses tersebut, Yuhyun berhasil mencapai level 5. Kemampuannya ikut berkembang, membuat boneka kertas miliknya kini mampu menjelajah area yang jauh lebih luas dibanding sebelumnya. Sementara itu, kelompok gym memilih menetap di lantai 2 Taekwondo Gym, tempat yang lokasinya cukup dekat dengan rumah Songho sehingga memudahkan mereka saling membantu. Di sela-sela kehidupan yang kacau itu, hubungan Kyung-hun dan Bora juga semakin dekat, hingga akhirnya mereka resmi menjadi pasangan. Pada waktu yang sama, Hyungjun berhasil mencapai level 10 dan membuka fitur toko. Setiap kali menerima laporan perkembangan mereka, Songho selalu mengarahkan anggota tim menuju area farming yang sudah ia siapkan agar mereka bisa berkembang dengan aman. Baginya, itu sudah cukup untuk sementara. Setelah memastikan semuanya berjalan baik, ia kembali membuka rumah lelang sambil sesekali mencoba menghubungi Rabbit Princess. Namun balasan darinya datang sangat lambat hingga membuat Songho kesal. Rupanya gadis itu sedang berusaha menerobos jalan menuju Busan. Hal yang dulu hanya ia ketahui dari game, kini benar-benar terjadi di dunia nyata. Setelah mencapai level 15, kebutuhan EXP meningkat drastis hingga 2 kali lipat setiap naik level. Karena itulah, fase tersebut disebut level neraka. Tak lama kemudian, Songho membuka status window-nya. Saat ini, ia berada di level 15 dengan total poin 384. Statistik miliknya menunjukkan health 12 plus 2, strength 13 plus 2, agility 9, dexterity 11 plus 2, dan insight 10 plus 2. Ia juga memiliki trait eksklusif Dimensional Gate, serta skill seperti Survival Craving, Train Sense level 2, dan Silent Movement. Dari situ ia menyadari bahwa pertumbuhan poin memang tidak sepenuhnya bergantung pada level, meskipun tetap memiliki batas tertentu. Untuk mencapai level 16, kemungkinan besar ia harus membunuh sekitar 100 zombie lagi. Jika hanya fokus bertarung, target itu sebenarnya bukan sesuatu yang mustahil. Namun dengan banyak urusan lain yang harus ia tangani, ia tidak bisa hanya berkonsentrasi pada perburuan zombie. 2 jam kemudian, Songho sudah berada di markas sambil memperhatikan sebuah mithril knife. Dengan wajah heran, ia bertanya kepada kawanan Beetle apakah mereka benar-benar yang membuat pisau itu. Para serangga kecil tersebut langsung menjawab dengan suara khas mereka, "Pebup!" Songho sebenarnya tidak keberatan jika mereka mengambil biji langka yang ia bawa, tetapi ia tetap penasaran bagaimana mereka bisa menempa benda seperti itu. Mendengar nada curiga dari Songho, para Beetle tampak kesal. Akhirnya Songho menyerahkan beberapa koin kepada mereka dan meminta bukti. Jika memang mereka yang membuat mithril knife, maka mereka seharusnya bisa membuat sesuatu dari koin itu juga. Seekor Beetle segera mengambil salah satu koin dan mulai menggigitnya. Tidak lama kemudian, koin tersebut berubah menjadi sebuah pisau ukir kecil dengan bentuk yang sangat rapi. Melihat hasilnya, Songho benar-benar terpukau. Namun ia masih belum puas dan kembali bertanya, "Kalau kemampuan kalian sebagus ini, kenapa mithril knife tadi hasilnya kasar dan tidak rata?" Begitu mendengar pertanyaan itu, para Beetle langsung menangis terseduh-seduh. Songho yang panik buru-buru meminta mereka berhenti menangis dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang contract master, ia berjanji akan mendengarkan. Salah satu Beetle kemudian terbang menuju papan tulis dan mulai menggambar sesuatu. Dari gambar itu, Songho langsung memahami situasinya. Rupanya, para goblin terus mengganggu dan memukuli mereka sehingga proses penempaan tidak pernah berjalan dengan baik. Setelah mengetahui lokasi sarang goblin melalui peta yang mereka tunjukkan, Songho berjanji akan segera mengurus masalah tersebut. Mendengar itu, para Beetle tampak sangat gembira. Songho pun setuju membantu mereka, tetapi dengan syarat mereka juga bekerja sama dengannya.
Ia akan menyediakan material yang cukup, bahkan membakar mayat goblin agar bisa dimanfaatkan oleh mereka. Selain itu, ia meminta agar pekerjaan crafting dipisahkan dari urusan sarang goblin dan memastikan setiap pekerjaan dibayar dengan layak. Para Beetle langsung menyetujuinya dengan antusias. Dari situlah Song Ho akhirnya menyadari bahwa kawanan serangga kecil itu ternyata adalah pandai besi berbakat. Seperti biasanya, Song Ho kembali pergi farming bersama Dingo. Namun sekarang, musuh yang mereka hadapi jauh lebih kuat dibanding masa awal kiamat. Dengan cepat, ia menghantam para zombie menggunakan senjatanya. Ayunan demi ayunan terus dilancarkan tanpa henti, hingga Ebony Club miliknya akhirnya mendapat label Old. Bertarung dan membunuh zombie kini sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Saat tiba di Villa Eden, Song Ho sempat terdiam melihat kondisi tempat itu. Bangunan yang dulu terlihat mewah, kini berubah menjadi puing-puing yang hancur berantakan. Bersama Dingo, ia berjalan perlahan sambil bergumam bahwa tanpa apokalips, ia mungkin tidak akan pernah datang ke lingkungan seperti ini. Di tengah perjalanan, ia teringat pada Suyeon dan mulai bertanya-tanya apakah gadis itu masih hidup. Ketika melihat kartu nama rumah sakit milik Suyeon, Song Ho tiba-tiba menyadari sesuatu. Bora yang merupakan non-awaken masih bisa bertahan hidup setelah berinteraksi dengan para awaken. Dari situ, ia menyimpulkan bahwa orang yang pernah melakukan kontak langsung dengan awaken kemungkinan memiliki kekebalan terhadap spora zombie. Karena itu, ia tidak terlalu khawatir Suyeon akan berubah menjadi zombie setelah pernah berjabat tangan dengannya. Yang lebih mengkhawatirkan justru lokasi tempat tinggalnya. Tempat itu berada dekat bunker lapangan golf milik Kwon Kyung Jun dan juga tidak jauh dari tempat perlindungan rahasia pemerintah. Lingkungan seperti itu pasti menjadi titik berkumpul para penyintas, yang berarti konflik juga lebih mudah terjadi. Song Ho kemudian menggendong Dingo sebelum mulai memanjat tali di lorong lift. Perjalanan naik ke atas cukup menguras tenaga. Namun dari kondisi talinya, ia menduga Suyeon sendiri yang memasangnya. Sesampainya di atas, Song Ho langsung mengetuk pintu. Dari balik celah pintu, terdengar suara Suyeon yang mengomel. "Sudah kubilang jangan naik ke sini, ada pembunuh di sekitar sini." Namun begitu menyadari bahwa orang di balik pintu itu adalah Song Ho, ia langsung tampak terkejut. Song Ho menyapanya dengan santai, sementara Suyeon bertanya apa tujuan kedatangannya. Dengan ringan, ia menjawab bahwa dirinya datang untuk membayar utang biaya pengobatan karena percaya pada prinsip saling memberi dan menerima. Mendengar jawaban itu, Suyeon hanya bisa menghela napas sambil mengatakan bahwa Song Ho memang tidak normal. Tak lama kemudian, Song Ho mengalihkan pembicaraan dan menanyakan soal pembunuh yang tadi disebutkan. Suyeon lalu meminta Song Ho masuk terlebih dahulu karena cerita yang akan ia sampaikan cukup panjang. Begitu Song Ho duduk di sofa, Suyeon langsung berbicara tanpa memberinya kesempatan untuk menyela. Dengan nada cepat, ia menjelaskan seluruh keadaan yang terjadi beberapa waktu terakhir. Saat ini, ada 3 kelompok yang menempati zona berbeda dengan time shelter sebagai pusat wilayah. Kelompok C, yang memiliki anggota cukup banyak, tiba-tiba mengusulkan agar tempat perlindungan itu dibuka lebih awal dan seluruh persediaan di dalamnya dibagi rata. Namun, usulan tersebut langsung ditolak oleh kelompok A dan B. Tidak lama setelah penolakan itu, situasi berubah menjadi kacau. Muncul seorang pembunuh misterius yang mulai membantai anggota kelompok A dan B satu persatu. Mendengar semua penjelasan tersebut, Song Ho mulai menyusun kemungkinan di kepalanya. Ia menduga pemimpin kelompok C adalah Kwon Kyung Jun, terutama jika melihat besarnya jumlah anggota yang dipimpinnya. Pembunuh misterius itu kemungkinan hanyalah bawahan yang telah dipengaruhi oleh trait manipulasi milik Kyung Jun. Meski begitu, ada satu hal yang membuat Song Ho tertarik. Saat menawarkan kerjasama sebelumnya, Kyung Jun tidak menggunakan kemampuan pengendali pikirannya. Itu berarti trait miliknya pasti memiliki batas tertentu. Namun, Song Ho memilih menyimpan kesimpulan tersebut untuk dirinya sendiri. Ia tidak ingin Suyeon ikut terlibat lebih jauh dalam masalah berbahaya itu. Song Ho kemudian bertanya apakah kemunculan si pembunuh terjadi tepat setelah kelompok A dan B menolak usulan tadi. Suyeon tidak bisa memastikan, tetapi menurutnya kedua hal itu jelas saling berkaitan. Korban hanya berasal dari kelompok mereka, sedangkan kelompok C sama sekali tidak tersentuh. Hal itu membuat Song Ho kembali memikirkan alasan sebenarnya di balik keinginan kelompok C membuka time shelter lebih cepat, padahal tempat itu nantinya akan terbuka dengan sendirinya.
Sayangnya, informasi yang ia miliki masih terlalu sedikit untuk menarik kesimpulan pasti. Percakapan mereka lalu beralih pada kemampuan milik Suyon. Song Ho memastikan kembali apakah trait gadis itu adalah penyembuhan. Suyon mengangguk sambil menjelaskan bahwa kemampuannya hanya efektif untuk luka ringan. Mendengar itu, Song Ho langsung memahami situasinya. Awakener bertipe pendukung memang kesulitan berkembang saat berburu monster karena kontribusi mereka jarang menghasilkan banyak poin pengalaman. Suyon membenarkan hal tersebut. Walaupun ia tetap ikut bertarung membantu kelompoknya, poin yang diperoleh terlalu sedikit, sehingga levelnya hampir tidak meningkat. Dari situ, Song Ho mulai menyusun dugaan lain. Ia merasa trait milik pemimpin kelompok C kemungkinan bukan tipe serangan, melainkan support class atau kemampuan sejenis. Orang seperti itu membutuhkan banyak bawahan untuk membunuh monster dan mengumpulkan poin atas namanya agar bisa naik level dengan cepat. Menurut Song Ho, hal itu cukup masuk akal. Jika hanya para bawahannya yang bertambah kuat, belum tentu sang pemimpin ikut berkembang. Suyon pun setuju dengan pemikiran tersebut. Selain itu, Song Ho menambahkan bahwa memimpin kelompok besar pasti membawa banyak masalah internal. Mendengar itu, Suyon hanya menghela napas, karena keadaan kelompok C memang kurang lebih seperti yang ia bayangkan. Setelah suasana sedikit tenang, Song Ho menanyakan rencana kelompok Suyon selanjutnya. Awalnya ia mengira mereka akan pergi mencari persediaan atau melakukan looting. Namun Suyon langsung menggeleng sambil menunjukkan ekspresi kesal. Dengan nada malu-malu, ia mengaku sebentar lagi kemungkinan ada seorang pria di kelompoknya yang akan menyatakan cinta kepadanya. Menurutnya, anggota kelompoknya benar-benar tidak bisa diandalkan. Itulah alasan ia sempat marah ketika Song Ho mengetuk pintunya sebelumnya. Pikiran orang-orang di kelompoknya hampir selalu dipenuhi hal-hal mesum. Song Ho menganggap situasi itu cukup merepotkan, tetapi Suyon segera menambahkan bahwa mereka sebenarnya bukan orang jahat. Tak lama kemudian, Suyon balik bertanya tentang rencana Song Ho. Pria itu membuka tasnya sambil memeriksa beberapa barang di dalamnya sebelum menjawab bahwa ia berniat mengintai time shelter. Suyon langsung mengingatkan bahwa kelompok C kemungkinan sedang berjaga di sana dan pergi sendirian terlalu berbahaya. Namun Song Ho tetap tenang. Ia mengatakan akan bergerak diam-diam. Selama gelombang zombie masih berlangsung, tidak mungkin seluruh anggota kelompok C berkumpul di satu tempat secara bersamaan. Sebelum pergi, Song Ho menyerahkan sebuah luminous stone kepada Suyon. Batu bercahaya itu ia anggap sebagai hadiah pindah tempat tinggal. Cahaya dari batu tersebut cukup terang untuk menggantikan lilin, bahkan bisa dipecah menjadi bagian lebih kecil jika dirasa terlalu silau. Begitu melihat benda itu, Suyon langsung sadar bahwa Song Ho telah membuka akses ke online shop. Song Ho hanya tersenyum sambil membenarkannya. Ia juga meminta Suyon tidak perlu terlalu khawatir soal biaya pengobatan, karena jika situasinya memungkinkan, ia bahkan bersedia membayar semuanya beserta bunganya. Sementara itu, di markas kelompok C, Kyungju duduk santai di sofa dengan dua pria berpakaian jas hitam berdiri di sisi kanan dan kirinya. Ia mulai menanyakan perkembangan operasi pembersihan yang mereka lakukan. Salah satu bawahannya melapor bahwa sekitar pukul 3 sore, pemburu mereka berhasil menghabisi sisa anggota kelompok B. Para anggota yang tersisa sedang memindahkan seluruh persediaan hasil rampasan sehingga wilayah kelompok B hampir sepenuhnya dikuasai. Kyungjun lalu menanyakan kondisi kelompok A. Bawahannya menjawab belum ada pergerakan mencurigakan sejauh ini. Mendengar laporan itu, Kyungjun langsung memutuskan untuk melenyapkan satu anggota kelompok A lagi. Menurut bawahannya, langkah tersebut memang yang paling efektif. Ketika ditanya posisi target, bawahan itu menjelaskan bahwa anggota kelompok A bergerak secara terpisah sehingga sulit dipantau seluruhnya. Namun, seorang wanita terlihat meninggalkan rumahnya dan menuju Eden Shopping Mall. Tanpa ragu, Kyungjun langsung memerintahkan agar sang pemburu dikirim ke sana. Beberapa saat kemudian, ia kembali menanyakan perkembangan pencarian pria misterius yang sedang diburunya. Sayangnya, para bawahannya masih gagal menemukan identitas maupun data pribadi target tersebut. Mendengar laporan itu, Kyungjun mengepalkan tangannya dengan kesal. Ia yakin pria itu masih berada di Busan, tetapi tidak tahu lokasi pastinya. Baginya, orang tersebut harus segera ditemukan sebelum semuanya terlambat. Kyungjun kemudian membuka jendela statistik miliknya. Ia tidak mengerti mengapa poin yang diperolehnya tidak bertambah banyak meski sudah mengorbankan cukup banyak bawahan. Di sisi lain, trait miliknya ternyata memiliki kelemahan tertentu.
Jika ia tidak segera menjadi lebih kuat, pria misterius yang dulu pernah melumpuhkannya dengan racun bisa datang kapan saja dan menghancurkannya. Belum lagi, jika ia gagal mencapai level 15 sebelum jadwal obrolan virtual rumah lelang, auction house, para pemimpin kelompok lain pasti akan memandangnya rendah. Tidak lama kemudian, seorang bawahan datang sambil melaporkan bahwa mereka berhasil menangkap beberapa zombie sesuai perintah. Di belakangnya, kawanan zombie tampak terikat sambil meraung liar. Kyung-jun memuji hasil kerja mereka. Salah satu bawahannya lalu menyerahkan sebotol bom molotov. Tanpa ragu, Kyung-jun menggulirkan botol itu ke arah para zombie. Ledakan langsung terjadi. Api menyambar tubuh para monster hingga jeritan mereka menggema keras di seluruh area. Sesaat kemudian, sistem memberitahunya bahwa ia memperoleh 40 poin dan berhasil naik ke level 9. Dalam hati, Kyung-jun mulai menghitung jumlah level yang masih harus ia capai. Ia hanya membutuhkan 6 level lagi untuk mencapai targetnya. Setelah itu, ia menatap para bawahannya dan memberi 3 perintah sekaligus. Menemukan mekanisme kunci time shelter, terus menangkap zombie, dan mencari pria misterius tersebut. Tanpa disadari siapapun, sebuah portal dimensi milik Songho melayang diam di dekat lokasi itu. Bahkan Kyung-jun sendiri tidak menyadari keberadaannya. Dari balik portal, Songho mengawasi pria tersebut dengan tatapan dingin. Ia bisa melihat jelas kegelisahan dan ambisi yang disembunyikan Kyung-jun. Perlahan, Songho mengenakan penutup wajahnya. Dalam benaknya, ia sudah mengambil keputusan. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi Suyeon, dan suatu hari nanti, ia sendiri yang akan mendatangi Kyung-jun.